Halo teman-teman, kembali bersama Mimin. Seperti biasa, kita akan ulas hal-hal menarik seputar dunia sepak bola. Dan kali ini, rasanya kita nggak bisa untuk melewatkan penampilan para pemain Indonesia sekembalinya mereka ke klub masing-masing. Seperti Gavin Dix di Copenhagen, Tom Hai di Almer City, Mesut Ozil di FC Twente, hingga Calvin Verdong yang harus berhadapan dengan calon penyerang timnas Indonesia Ole Romani. Lantas, seperti apa kiprah para pemain timnas di Eropa? Dan apakah dampaknya untuk tim Garuda selanjutnya? Inilah rangkuman selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa semuanya dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan kami The Pola Nusantara. Dari cuplikan berita tadi, ada penggalan di mana pemain-pemain timnas Indonesia yang merumput di Eropa sudah mulai kiprahnya di klubnya masing-masing. Seperti Tom Hai, Calvin Verdong, dan calon striker kita si Ole Romani, bagaimana debutnya di tim yang sangat kompetitif itu. Patut kita nantikan dan semoga saja si Ole Romani seperti sahabat-sahabatnya yang lain begitu mendalami dan mencintai NKRI, sehingga permainan yang sangat Spartan, spektakuler yang diperagakan oleh Calvin Verdong juga akan menular ke Ole Romani, dan pastinya timnas kita akan semakin gacor dan menakutkan. Mari kita simak berita selanjutnya. Halo teman-teman, kembali bersama Mimin. Seperti biasa, kita akan ulas hal-hal menarik seputar dunia sepak bola. Dan kali ini, rasanya kita nggak bisa untuk melewatkan penampilan para pemain Indonesia sekembalinya mereka ke klub masing-masing. Seperti Gavin Dix di Copenhagen, Tom Hai di Almer City, Mesut Ozil di FC Twente, hingga Calvin Verdong yang harus berhadapan dengan calon penyerang timnas Indonesia Ole Romani. Lantas, seperti apa kiprah para pemain timnas di Eropa? Dan apakah dampaknya untuk tim Garuda selanjutnya? Inilah rangkuman selengkapnya. One team, one desire, hearts full of fire, days of blood and sweat, no regrets we met, destiny awaits. Bukan rahasia lagi jika timnas Indonesia punya peningkatan level yang signifikan sejak para pemain keturunan bergabung ke timnas Indonesia. Timnas kita nggak lagi dipandang sebelah mata oleh tim-tim lain, saat bahkan raksasa Asia saja kita buat kesulitan. Tanya saja pada Australia yang ada di ranking 28 dunia, gimana sulitnya menjebol gawang Indonesia. Atau mungkin Arab Saudi yang nggak bisa menang di dua laga terakhirnya menghadapi Indonesia ketika hanya bermain imbang di Arab dan kalah di Jakarta dengan skor 2-0 baru-baru ini. Tentu kehadiran para pemain keturunan telah memberikan impact besar, termasuk membuat para pemain yang dibesarkan di kompetisi Indonesia ikut terdongkrak levelnya, seperti yang diperlihatkan Marcelino Ferdinand dan juga Rizky Ridho. Dengan kehadiran para pemain keturunan, kini kita bisa menikmati liga-liga Eropa dengan para pemain timnas berkompetisi di sana. Di mana terbaru, para pemain timnas juga menunjukkan kenapa tim-tim di Asia mewaspadai kita, terkhusus jika melihat performa para pemain tim Garuda. Kita mulai dengan Gavin Dix, pemain yang sempat mengalami cedera saat membela Indonesia di laga kontra Jepang ini, kembali ke klubnya dan sukses dengan cepat merecovery cederanya hingga sukses menjalani comeback dengan bagus. Terbaru, menjalani laga kontra Lyngby, Gavin yang bermain sebagai central defender tampil impresif untuk mengantarkan timnya menang dengan skor 2-1. Satu umpannya kepada penyerang sayap Copenhagen Robert bahkan tercatat menjadi assist saat Robert sukses menciptakan gol. Dan itu kenapa Gavin berhasil keluar lapangan dengan rating tinggi di laga tersebut.
kemenangan yang berhasil dicatatkan Copenhagen, tambahan 3 poin membuat saat ini Copenhagen sukses memuncaki klasmen Liga Denmark. Dengan 30 poin, mereka unggul 3 poin dari tim runner-up AGF. Dan jika penampilan konsisten ini bisa dipertahankan, Copenhagen berpeluang untuk jadi juara dan main di Liga Champions musim depan. Jelas ini adalah musim yang hebat dari Kevin Dix. Sekaligus pesan bahwa Kevin punya kualitas lebih dari cukup untuk membantu Indonesia bersaing memperebutkan tiket ke Piala Dunia. On this epic quest, we will give our best. Kevin Dix keren. Beralih dari Kevin Dix, di Liga Belanda ada duel menarik yang mempertemukan pemain timnas Indonesia Calvin Verdong menghadapi Ole Romani. Di pertandingan antara Nick Nijmegen menghadapi FC Utrecht ini, Calvin yang tengah dalam form terbaiknya dimainkan sejak awal dan bermain 90 menit untuk tim Nijmegen. Sebaliknya, FC Utrecht nampak masih mencadangkan Ole sebelum akhirnya dimasukkan di menit ke-79. Di pertandingan itu sendiri, Calvin Verdong yang bermain sebagai fullback kiri tampil impresif untuk mematikan sayap dari tim FC Utrecht. Ia berduel dengan mantan pemain Celta Vigo Miguel Rodriguez dengan sangat baik, di mana 4 tembakan bahkan sempat Verdong lepaskan yang sayangnya tak satu pun berbuah menjadi gol. Dan itu kenapa meski di laga itu timnya kalah, ia tetap keluar dengan rating hijau yakni 7,1. Sementara itu Ole yang baru main di menit 79 menunjukkan kapasitasnya dalam hal menyerang dan bertahan dengan baik. Ditempatkan di sayap, Ole punya kemampuan untuk bermain melebar yang bagus. Meski sayang, ia tak punya cukup waktu untuk benar-benar menunjukkan kualitasnya di laga itu. Pertemuan Ole dan Verdong sendiri menjadi momen yang menarik, karena setelah jadi musuh, Ole akan jadi rekan satu tim di timnas Indonesia. Tentu saja Verdong akan sangat senang dengan bergabungnya Ole, terlebih jika melihat kapasitas dan kemampuan Ole, seperti kata Rafa Strijk. Masih dari Belanda, pemain timnas Indonesia yang juga bermain di akhir pekan ini adalah Mes Hilgers. Bermain sejak awal laga dan bermain selama 90 menit, Mes menunjukkan bahwa ia telah pulih dengan sempurna. Alhamdulillah, Mes Hilgers sudah pulih, si Kevin Dix juga sudah pulih, dan semuanya juga siap menyatakan akan berperang membela timnas Indonesia. Mudah-mudahan, kata si Verdong atau dari si Rafael Strik juga, bahwa masuknya Ole Romani ini akan membuat ngeri, semakin menakutkannya timnas Indonesia di mata rival-rival se-Asia Tenggara tentunya, terutama yang mengaku sama kita sih serumpun ya, tapi kita menolak dikatakan serumpun ya. Malaysia selalu menyatakan dirinya merasa iri, merasa jealous, merasa semacam-macam lah. Memang yang jelas dari penampilan Spartan dari pemain-pemain Indonesia yang sangat memukau, terutama pemain keturunan yang begitu sangat mencintai Ibu Pertiwi ini, itu ditampakkan ketika dia menyanyikan lagu-lagu kebangsaan. Bagaimana mereka sangat menjiwai. Itu salah satu faktor jadi patokan dari publik Malaysia menilai betapa sangat mencintainya. Bagaimana sangat mereka itu sangat sekali menghormati Ibu Pertiwi Indonesia sebagai tanah leluhur nenek moyang mereka. Dan sekaligus sekarang juga menjadi tanah air mereka juga. Seperti itu. Seru, sangat seru. Mari kita lanjutkan berita. Mes menunjukkan bahwa ia telah pulih dengan sempurna. Dengan dirinya juga sukses tampil dengan sangat solid. Hasilnya, pemain bertahan yang tengah dirumorkan didekati tim top Eropa ini mampu membantu Twente mengalahkan tim tuan rumah, Fortuna Sittard, dengan skor 2-1. Sayang ketika Mes mampu meraih kemenangan, Kevin dan Ole juga melakukannya. Tom Hai harus kembali merasakan kekalahan demi kekalahan bersama Almer City. Almer yang sudah sejak awal sulit mendapatkan kemenangan sebelum Hai tiba, tak mampu bangkit.
bahkan ketika Haye sudah berjuang dengan sangat keras. Dengan terbaru, mereka kembali kalah telak 3-0 usai dikalahkan tim tuan rumah Go Ahead Eagles. Haye sendiri menjadi satu-satunya pemain yang mendapatkan rating hijau di laga itu dari tim Almer City. Sumpah kasihan sih ngelihat Haye menggendong tim ini. Untungnya kontraknya cuma 1 tahun. Udah kelihatan calon kuat degradasi soalnya, dimana dari 13 partai yang sudah dimainkan, Almer baru mendapatkan 6 poin dan berada di peringkat terbawah kedua di klasmen. Dari 11 penggawa Almer City, cuman Haye yang mendapatkan rating hijau. Bayangkan itu. Hebat Haye. Dia harus menggendong teman-temannya karena temennya nggak ada dapat rating. Days of blood and sweat, no regrets we met. Destiny awaits at the World Cup gates. Selain nama-nama tadi, sebenarnya masih ada pemain-pemain timnas lain yang bermain di Eropa. Seperti Marcelino yang masih harus menunggu di bangku cadangan ketika di akhir pekan ini timnya Oxford United terbantai 2-6 dari Middlesbrough. Hal yang juga terjadi pada Nathan Chuaon, di mana ia hanya bisa memanaskan bangku cadangan saat Swansea dikalahkan tamunya Leeds United. Dari Belgia, Ragnar hanya bermain 13 menit saat di pasukan FC Vidender ketika menahan imbang tim tuan rumah Royal Antwerp. Tapi terlepas dari apapun hasilnya, dan bagaimana mungkin para pemain masih di bench, para pemain timnas Indonesia saat ini didominasi para pemain yang bermain di Eropa. Dan itu kenapa secara kualitas kita nggak bisa lagi diremehkan. Nggak bisa diremehin lah sekarang timnas Indonesia. Team one desire, hearts full of fire. Days of blood and sweat, no regrets we met. Destiny awaits at the World Cup gates. Indonesia rise on the starlit skies. On this epic quest, we will give our best. Saat ini sendiri dengan kemenangan kontra Arab Saudi, Indonesia sudah kembali pada tracknya. Usai sebelumnya sempat gagal meraih poin di 2 laga kontra China dan Jepang. Namun bagi Ketua Umum Pak Erick Thohir, perjuangan timnas belum usai dan sukses karena kemenangan kontra Arab bukanlah puncak dari pencapaian. Itu kenapa dalam interviewnya baru-baru ini dengan TV One, ia menyebut timnas Baru kembali ke track. Pak Erick, bisa ditanya mimpi indah setelah Indonesia menang dari Arab Saudi? Belum, Oh belum Pak. kan belum tuntas kerjaan. Kan targetnya bukan menang pergi, tapi bagaimana kita bisa dapat kesempatan untuk kualifikasi Piala Dunia. 15 poin yang kita harus dapatkan untuk bisa di-ranking. Tapi kembali kan dengan kualitas pemain yang ada, memang kita harus punya optimisme. Mestinya di game melawan China itu merupakan kesempatan emas. Ya, saya orangnya kan tegas. Ya, saya cuman memastikan kita balik ke tracknya. Memang itu di titik ya kita harus dapat poin, bahkan 3 poin. Emang grup ini grup neraka. Ya. Dengan posisi kemarin kita menang, kita back on track, kita hidup. Seperti kata Pak Erick, kita jelas punya kualitas. Dan itu kenapa kita bisa optimis. Kualitas itulah yang akan kita perlihatkan di sisa pertandingan di babak kualifikasi Piala Dunia. Saat sosok seperti Olen Romani dipastikan akan bermain di bulan Maret. Dan level kita akan meningkat dengan Kevin Dix dan Messi Hurst yang akan berada di kondisi lebih baik. Dan semoga chemistry-nya juga makin baik. Tentu, tujuannya adalah mendapatkan poin di laga kontra Australia bukan menjadi hal yang mustahil. Dan jika itu bisa dilakukan, misalnya kita menang atas Australia, maka peluang ke Piala Dunia di posisi runner-up akan terbuka lebar. Jadi itulah teman-teman, cerita dari penampilan para pemain timnas Indonesia di level Eropa. Dan gimana kualitas mereka bisa jadi alasan kenapa Indonesia punya optimisme untuk menatap World Cup. No thoughts are included, we'll give our best. On the starlit skies, on this epic quest, we will give our best. Pemirsa, seperti berita yang terakhir tadi dikatakan, memang serasa ya, dan kita harus optimis bahwa skuad Garuda akan mampu untuk menjajakan kakinya di Piala Dunia.
Hal itu terlihat dari para penggawa timnas Indonesia yang merumput luar negeri, di Eropa, di Belanda terutama. Itu dia mempunyai skill dan pengelolaan bola yang cukup bagus lah. Jadi seumpama kata Bapak Erick Thohir memang sudah selayaknya masuk ke Piala Dunia, amin, kita sangat setuju. Soalnya memang kalau dilihat dari orang per orang ya, individu per individu, dari pemain-pemain ini sudah levelnya sudah memang bisa dikatakan sudah level dunia, seperti yang sudah dilakukan oleh Kevin Verdonk. Dia cukup mumpuni ya, kalau orang Indonesia bilang tuh kayaknya dia orang sakti. Bayangkan 90 menit full dia berlari ke sana kemari, melakukan penyerangan juga, melakukan defender juga. Bayangkan itu. Wajarlah kalau seumpama negara tetangga kita, hal ini ya, dalam hal ini Malaysia ya, yang memang yang lebih kental itu ya, lebih kental, yang terlihat sangat iri itu memang Malaysia saat ini. Mereka melihat penggawa timnas Indonesia itu begitu ada dalam jiwa, dalam dada, sehingga mereka itu bertanding memang sudah menggunakan hati. Nah, itu yang harus kita support. Untuk itulah para pemirsa semuanya dimanapun Anda berada, tidak berlebihan kalau kita ini saling mendukung doa. Karena apa? Suatu kebanggaan kalau memang timnas Indonesia itu masuk Piala Dunia, dan syukur-syukur bisa sejajar dengan Jepang. Keren bro. Pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Anda dalam keadaan sehat selalu, dan sampai jumpa di konten saya yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.